Setiap bangun tidur itu pasti ambil air wudhu. Kata Betul? siapa? Kata Orang siapa Islam Anda? itu ketika mau sholat pasti ambil air wudhu dulu kan? Ya iya, kalau mau sholat bukan bangun tidur. Berarti Eh, Anda tidur sambil sholat gitu. Jadi Anda mau sholat itu nggak bangun dulu. Anda bilang kalau setiap bangun tidur ambil wudhu. Itu kata siapa? Jadi Kata setiap subuh Anda siapa? tidak bangun untuk Kalau sholat kalau subuh. kalau kalau Anda bilang setiap mau sholat Islam ambil air wudhu itu baru betul, bukan bangun tidur. Aneh-aneh aja. Ya udah, anggap aja, ya, anggap aja penjelasannya seperti itu. Hmm. Ya, setiap wudhu Terus? itu pasti menghirup air ke hidung 3 kali lalu dihembuskan 3 kali. Untuk apa itu? Menghirup air hidung, air ke hidung gitu. Ya, menghirup air ke hidung dan dibuang. Itu sunnah wudhu. Selain menghirup hidung juga kumur-kumur juga. Kenapa Ya, dengan itu? fungsinya untuk apa? Ya Saya nanya untuk fungsi- kebersihan hidung gitu. Terus, kebersihan, oh kebersihan itu bukannya ada setan yang bermalam di situ? terus kalau ada setan yang bermalam itu kan sesuai dalil. Bukan Nah, cuma bukan cuma masalah wudhu hirup air ke hidung, enggak. Bukan masalah cuma setan bermalam, tapi ya untuk menghirup itu adalah sunnah untuk pembersihan diri. Karena kan apa? Yang namanya lubang ya pasti kan ada kotoran kan kayak gitu. Bukan masalah setannya. Ah, ah. jadi kamu percaya nggak ada setan dalam hidung kamu setiap malam tuh Ya ada? itu kan dalil. Ya, jadi berarti kamu melawan dalil dong. Saya kan ikut dalil. Ya kalaunya saya percaya gitu. Ya, kamu Kagak percaya usah nggak dalilnya itu? gini kagak usah di hidung saya, di dalam diri Anda ada setan, saya pun percaya gitu. Nah sudah terus. Ya itu berarti setiap orang Islam itu setiap orang tidur itu pasti ada setan yang bermalam gitu sama orang Islam itu. Setan yang bermalam ya terus ada apa dengan setan yang bermalam, ada apa ya, makanya dibersihin. Ngapain dibersihin kalau datangnya tiap hari? Itu aja logikanya. Makanya kan datang tiap hari, bersihinnya tiap hari ya kan kayak gitu. Berarti, Cowok juga. berarti orang Islam ini kawan sama setan terus. Bukan kawan sama setan, namanya setan dibersihkan artinya musuh dengan setan. Gimana Anda sih? sudah bersihkan, Kalau berkawan dengan setan itu ya contoh ketika ada dalil setan bermalam di lubang hidung, dibiarin itu setannya, itu namanya berkawan. Tapi kalau ya dibersihkan, ya hidungnya biar bersih. Karena apa? Setan itu suka di tempat yang kotor. Itu maksudnya. Ya. Berarti orang Muslim itu nah gitu. Tiap hari kotor gitu. Makanya harus dibersihin tiap hari. Oh iya, Dan makanya apalagi tiap hari kebersihan dibersihin, itu kotor lagi. harus dijaga tiap hari. Emangnya tiap hari Anda nggak kotor, nggak masuk debu gitu ke hidung Anda? Kayak gimana sih? Anda keluar kerja menghirup debu. Emangnya tiap hari Anda apa higienis terus gitu, nggak kotor? Aneh-aneh aja tahu. Pastilah semuanya. Ya kagak usah hidung, telinga, mulut juga pasti kotor gitu. Berarti intinya setiap malam orang Islam itu setan itu bermalam di Bukan tiap malam ya, bukan tiap malam. Setiap batal wudhunya setan udah masuk gitu. Tuh kejam lagi tuh. Dah. Makanya itu lucu, setiap batal itu bisa masuk setan. Wudhu lagi. Aneh. Wudhu lagi, nggak aneh. Itu artinya memelihara kebersihan. Ya, memelihara kebersihan. Makanya kan doa setelah wudhu itu kan, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina
waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Kan kayak gitu, Allah itu menyukai orang yang membersihkan diri, gitu. Kayak gimana sih? Ya udah, pertanyaan selanjutnya apa? Pertanyaan saya, baik. Kenapa Tuhan Anda menyebabkan Anda menjadi sesat? Sesat bagaimana? Waduh, coba Anda baca di 2 Tesalonika 11. Bentar. Berapa tadi? 2 Tesalonika 11. Kenapa Tuhan Anda menyesatkan Anda? Bentar, saya baca dulu. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan Supaya mereka percaya akan dusta. Kenapa Anda disesatkan Tuhan Anda supaya Anda percaya dengan ajaran dusta? Saya jelaskan. Kayak gimana? Ayat ini menggambarkan hubungan antara rahmat Allah dan tanggapan manusia dalam perjanjian iman. Allah memanggil dan memberikan rahmat, sementara manusia diminta untuk menanggapi dan bekerja sama dengan rahmat tersebut. Maksudnya? Kamu mau menjelaskan secara lebih sederhana atau bagaimana? Gini, yang saya tanya, kenapa Tuhan Anda mendatangkan kesesatan sehingga Anda sesat percaya dengan ajaran dusta? Kenapa Tuhan Anda menyesatkan Anda? Kenapa? Kan pada saat itu Paulus berdoa agar Tuhan membantu orang-orang Tesalonika hidup sesuai dengan panggilan. Memangnya ajaran dusta itu ajaran siapa menurut Anda? Kamu mempertanyakan itu emang apa? Ya sudah, ajaran dusta itu ajaran siapa? Anda buka dulu 1 Korintus 15:15 coba. Anda nanya ini terus lari ke 1 Korintus. Biar Anda tahu siapa yang ngajarin dusta. 1 Korintus berapa? 15:15. Baca. Oke, saya baca. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah karena tentang Dia Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus. Padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau Anda katakan bahkan orang mati pun tidak dibangkitkan. Siapa di situ ngajarin dusta kepada Allah, siapa? Paulus kan? Lalu Anda percaya nggak dengan Paulus? Percaya kan? Makanya Anda disesatkan agar percaya dengan ajaran dustanya Paulus. Makanya saya pertanyakan, kenapa Tuhan Anda malah menyesatkan Anda sendiri? Karena pada saat itu Rasul Paulus ingin menyampaikan kebangkitan Yesus Kristus. Iya. Jika Yesus tidak dibangkitkan, maka kesaksian Rasul-Rasul Yesus ini dinyatakan bohong. Dinyatakan berdusta. Saya baca ya, 2 Tesalonika 2:11 yang saya bawa tadi. Dan itulah sebabnya, ya, Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Siapa yang dusta ini? Makanya saya bilang, buka 1 Korintus 15:15 tadi. Ya, nih, ya, ajaran dusta itu adalah ajaran Paulus. Karena apa? Dia berdusta terhadap Allah.
Anda percaya Kak dengan Paulus? Percaya pasti. Ya. Maka dari itu Anda mempercayai ajaran dustanya Paulus, sengaja Tuhan Anda menyesatkan Anda, oke? Iya, Paulus kan lagi mewartakan itu kebangkitan Yesus itu bagaimana. Nah, jika tidak benar Yesus itu bangkit, maka Paulus ini nyatakan berbohong. Tapi nyatanya Yesus bangkit. Nah, itulah. Pertanyaan saya bukan masalah Paulus bangkit, Yesus bangkit. Kenapa Tuhan Anda sendiri menyesatkan Anda sendiri? Coba. Itu Bang. Itu ayat perandaian jika memang Paulus itu... andai. Wah. Kok andai? Ini bang, ini lebih kejam daripada setan dalam hidung. Sebenarnya yang menyesatkan Anda Tuhan Anda sendiri lebih daripada setan itu. Baca ayat-ayat sebelumnya lah, ayat. Jangan kamu memframe ayat satu Bukan ayat itu. bukan memframe. Anda silakan baca tuh, ya tuh. Nah, tentang apa? Kamu jelaskan tentang apa itu? Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan. Udah benar ajaran Yesus ya, ajaran yang benar ya. Tapi malah percaya dengan Paulus. Oke. Udah. Udah sulit emang. Sulit. Anda lah jelaskan. Yang saya tanyakan kenapa Tuhan Anda menyesatkan gitu. Kami tidak menyatakan Tuhan kami menyesatkan. Ajaran dusta siapa? Ajaran dusta. Saya bilang kan abang ingin ingin penjelasan saya tentang ayat ini, apakah betul? Nah, jadi ayat ini kan menggambarkan pentingnya kebangkitan Kristus bagi kebenaran Injil. Jadi apakah Injil itu benar? Itu harus dipastikan dengan kebangkitan Yesus Kristus. Terus? Jadi kalau ya Yesus tidak bangkit, baru abang bisa bilang kayak gitu. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah karena karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus. Itu Yesus bangkit. Bang, gitu. takiyah Paulus, dusta Paulus bukan cuma di Korintus, di Filipi juga ada, di Roma juga ada. Mana sih? Anda pikir ya Paulus itu ngajarin dusta cuma di Korintus? Kagak. Di Roma 3 nomor 7 pun dia ngajarin dusta. Iya, dia ngajarin dusta. Apakah dusta itu benar? Lalu Anda percaya dengan dustanya Paulus? Enggak, karena Yesus bangkit. Lah, Anda percaya nggak dengan dustanya Paulus? Emang dia dusta apa? Coba. Pertama, dia berdusta terhadap Allah tentang kebangkitan tadi. Yang kedua, di Roma 3 nomor 7. Dusta juga yang diajarin. Buka sendiri Anda. Ya. Iya kan, nyatanya Yesus bangkit. Jadi yang perkataan Yesus itu, jika Paulus itu bohong, maka bisa dikatakan kami ternyata berdosa terhadap Allah karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus. Padahal ia tidak membangkitkannya. Ini apa kata Paulus? Nih apa nih kata Paulus nih? Roma 3 nomor 7. Ya. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku, lagi-lagi dusta. Suka kali ngajarin dusta, ya. Nah, makanya Anda percaya dengan dustanya Paulus. Sengaja Tuhan Anda menyesatkan Anda supaya Anda percaya dengan dusta Paulus. Oke?
Roma berapa tuh? Roma berapa? Roma 3 nomor 7. Roma 3 Nomor 7. Aduh. Apa? Andai lagi itu, andai. Andai lagi, andai atau perumpamaan itu. Ini kan bagian dari diskusi Paulus mengenai keadilan Allah dan kebenarannya. Ayat ini berbicara tentang argumentasi bahwa dosa seorang dapat meningkatkan kemuliaan Allah. Dan dengan demikian orang berdosa mungkin tidak harus dihakimi sebagai orang berdosa, namun Katolik tidak menginterpretasikan ayat ini sebagai pembenaran atau pembuat dosa. Benar nggak di Roma 3 nomor 7 Paulus berdusta? Wah, ilmu Anda bobol. Aduh, lepas dari laptop Anda nggak ada ilmunya nanti. Aduh. Ya abang sendiri nggak paham tentang apa yang dikatakan. Emang abang paham tentang apa yang dikatakan Allah itu sendiri? Abang nggak bisa mencerna begitu saja ayat itu. Jadi harus diartikan lagi, harus ditafsirkan lagi bagaimana ayat itu berkata. Ya, saya tanya dulu, betul nggak di Roma 3 nomor 7 Paulus berdusta? Jadi pesannya di sini. Di sini kan ayatnya, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku, Betul nggak dia berdusta? jika kebenaran Allah oleh dustaku, jika kebenaran Allah oleh dustaku. Betul nggak dia berdusta? Semakin melimpah bagi kemuliaannya. Mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Ayat ini kan percakapan antara Paulus yang besar tentang keadaan Allah, bagaimana keselamatan itu terjadi melalui iman, bukan melalui usaha manusia. Baik, Bang, saya izin untuk gantikan saya sebentar dengan Muslim yang lain, boleh nggak gitu? Karena saya mau ke kamar kecil sebentar. Oke.